Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ingin mempresentasikan hasil dari karya makalah kami, makalah tugas besar kami dengan judul Penggunaan Big Data oleh YouTube untuk mengoptimalkan performa layanan video di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Anggota-anggota kami itu yang pertama ada Torik Saladin Naufal, Torik. Yang kedua ada Muhammad Saiful Arif Abul. Yang ketiga ada Muhammad Arif Rahman Arif. Yang keempat ada saya sendiri, Raffi. Dan yang kelima ada Muhammad Faras Liman Loras. Oke, lanjut ke next slide. Kita masuk ke bagian pendahuluan latar belakang ya. Kita lihat sekarang di masa pandemi COVID-19 ini, di wabah yang sedang melanda dunia ini, banyak masyarakat di seluruh dunia memanfaatkan YouTube sebagai alat pengisi hiburan pada masa karantina ini. Karena diterapkannya kebijakan lockdown hampir di seluruh dunia, jadi hampir masyarakat di negara-negara tersebut mereka itu dikenakan sistem work from home (WFH) atau stay at home, di rumah aja dan kerja di rumah aja. Nah, tentunya ini dengan sistem work from home dan stay at home ini, internet adalah salah satu fasilitas yang akan sangat banyak penggunanya. Dan dengan semakin meningkatnya pengguna internet ini, tentu saja server dari internet itu sendiri akan mengalami down jika tidak dicarikan solusinya, atau itu akan mengalami down server karena banyaknya pengguna tentunya akan mengganggu jalannya lalu lintas internet atau beban traffic internet. Tidak terkecuali untuk YouTube, tentunya juga beresiko besar mengalami server down, sehingga dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi YouTube itu sendiri, seperti sulit mengakses YouTube itu sendiri, atau loadingnya lama, uploadnya lama, downloadnya lama, dan semacamnya. Nah, dan untuk mengatasi permasalahan ini, YouTube tentunya harus memanfaatkan big data untuk mendata besar jumlah pengguna YouTube di setiap negara. Jadi dengan kita mengetahui di negara mana aja, di daerah mana aja yang sangat ramai penggunanya atau yang sedang di lockdown, mana aja sih yang sangat parah kondisi wabahnya itu yang menyerang, kita bisa lihat di sana pasti adalah titik-titik atau daerah-daerah yang sangat banyak sekali penggunanya. Maka dengan kita tahu mana aja daerah, mana aja negara, mana aja bagian-bagian yang sangat banyak penggunanya karena wabah ini, tentunya kita bisa mencari solusinya. Oke, lanjut ke selanjutnya. Next slide. Nah, rumusan masalah yang kami bahas di makalah kami ini, yang pertama adalah sebenarnya apa sih pokok permasalahan yang dihadapi oleh YouTube itu sendiri. Dia itu menghadapi masalah apa ya, dan selanjutnya bagaimana solusi yang YouTube lakukan dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, untuk pembahasan dari rumusan masalah ini akan dibahas di next slide. Di slide ini saya akan membahas mengapa kami mengambil tema ini. Ya, seperti yang kita tahu, pada tahun ini tahun yang tidak bisa diprediksikan karena datangnya COVID-19 ini. Aktivitas-aktivitas yang biasanya kita di luar, pergi kuliah, pergi nonton, pergi main, dan lain sebagainya, itu tiba-tiba tertunda dengan adanya COVID-19 ini. Ya, kata Raffiansa yang tadi dibilang, kita harus diusahakan harus diam di rumah agar rantai penyebaran
ini tersebar luas gitu. Nah, lalu sejak stay at home berarti aktivitas kita untuk keluar dibataskan. Berarti kita beraktivitas di dunia maya, di internet. Hampir seluruh orang-orang di sini pasti menghabiskan waktunya hampir 60% untuk berselancar di dunia maya gitu. Ya entah untuk kuliah daring, untuk komunikasi dengan temannya, untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, lalu otomatis dong kalau misalkan orang-orang di seluruh dunia ataupun di Indonesia itu stay at home, berarti internetnya itu otomatis banyak yang memakai gitu, yang asalnya kecepatannya itu tinggi standar pada normalnya, pada umumnya, tiba-tiba terpaksa harus turun gitu karena banyak sekali orang yang memakai gitu. Nah, contohnya ini kita bahas pada perusahaan YouTube karena YouTube itu platform media sosial gratis, semua orang bisa pakai karena YouTube juga berisi banyak informasi-informasi yang membantu aktivitas kita sehari-hari. Ya, langsung slide selanjutnya, Tarik. Jadi dampak juga gitu. Banyak orang-orang memakai internet berarti kita aktivitas itu terhambat gitu. Seperti presentasi ini gitu, yang seharusnya itu presentasinya itu di pada perkuliahan normalnya, tapi tiba-tiba harus terpaksa secara online gitu. Ya, ini juga terbukti gitu bahwa global internet secara keseluruhan ini minus 3% gitu. Ini data saya diambil dari speedtest.net, yaitu salah satu platform penyedia penyedia data untuk melihat kecepatan di berbagai dunia gitu. Ini juga tes datanya di kini Cina mungkin karena sudah pulih dari corona, internet di sana kecepatannya itu naik. Sedangkan kita lihat di Indonesia, dari global aja di sini sudah ada minus 3%, Indonesia minus 7% gitu buat speed sensor, yang artinya ya berarti banyak sekali gitu Indonesia memakai internet gitu, menjadikanlah down gitu, seperti data gitu. Saya akan dibahas oleh Faras Budiman di slide selanjutnya. Di slide ini saya akan membahas inti permasalahan, yaitu ada beban traffic. Masalah yang dialami YouTube sama seperti yang dialami oleh Google, yaitu meningkatnya pengguna sehingga menjadi beban pada traffic. Dikarenakan adanya pandemi ini, pemerintah memunculkan kebijakan work from home, sehingga banyak yang bekerja di rumah untuk selalu stay at home. Orang-orang yang stay at home banyak menggunakan sosial media dan muncul beban traffic. Masa work from home, orang-orang yang dari work from home, meningkatnya beban traffic dapat dipastikan karena pada masa work from home ini masyarakat seluruh dunia akan banyak menggunakan YouTube untuk menghibur diri. Ya, dikarenakan adanya kebijakan stay at home, tidak bisa menghibur diri untuk keluar, mungkin mereka menghibur diri melalui YouTube, sosial media lainnya, platform-platform lainnya. Keuntungan yang didapat yaitu YouTube akan mendapat keuntungan besar karena pengguna YouTube akan semakin aktif menggunakan YouTube dan menambah pendapatan YouTube. Itu sudah pasti. Kerugian yang didapat apabila YouTube tidak mampu mengatasi masalah beban traffic, perusahaan akan mengalami kerugian karena meningkatnya risiko server down dan masalah lain. Dikarenakan ramainya yang menggunakan platform YouTube ini, masalah beban traffic itu muncul dan YouTube harus mampu mengatasi masalah
yang datang ini. Kalau tidak, mungkin akan kerugiannya akan meningkat. Meningkatnya risiko server down. Slide selanjutnya. Solusi YouTube dalam menghadapi permasalahan beban traffic ini yaitu cara YouTube menghadapi masalah ini sama dengan yang dilakukan oleh Netflix, yaitu menurunkan kualitas video selama 30 hari di Uni Eropa, yang mana bertujuan untuk menurunkan pemakaian traffic sebesar 25%. Seperti yang kita lihat, yang Netflix lakukan itu menurunkan kualitas videonya dari yang biasanya ditonton 1080p menjadi 720, yang lebih tentu di bawah 1080p untuk menurunkan pemakaian trafficnya. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya setelah sebelumnya dijelaskan di beberapa slide sebelumnya tentang masalah apa yang YouTube alami, jadi inti permasalahannya bagaimana dan solusinya bagaimana. Tadi sudah sempat dijelaskan juga kalau YouTube akan menurunkan kualitas videonya untuk menurunkan beban traffic sebesar 25% di Uni Eropa. Hal tersebut juga sudah dikatakan oleh CEO YouTube dalam sebuah wawancara, di mana CEO YouTube tersebut, yaitu Susan Wojcicki, mengatakan, kami membuat komitmen sementara waktu mengangkat semua lalu lintas di Uni Eropa ke layanan video definisi standar video atau SD secara default. Dan berdasarkan pernyataan Susan di slide sebelumnya, dapat kita lihat bahwa sebenarnya akun video itu merupakan salah satu elemen penting dalam internet yang perlu diperhatikan cukup banyak bandwidth yang digunakan. Dan dengan pengurangan kualitas video menjadi standar penayangan, mereka dapat mengurangi beban traffic yang dialami oleh internet yang menjadi akar permasalahan pada masalah kali ini. Hal tersebut tentunya juga penting dilakukan melihat kondisi internet berdasarkan data dari perusahaan provider dan telekomunikasi sekarang memperlihatkan peningkatan jumlah pengguna internet 35% sampai 60% setiap hari. Dan jika kita lihat pada grafik, jika dalam kondisi normal angkanya ada di 100, dan jika meningkat 35% digambarkan pada angka 135 dan seterusnya. Kemudian slide selanjutnya. Oke, jadi di slide ini bulan di masa pandemi ini dikatakan bahwa hal tersebut juga berdampak pada YouTube dan memaksa YouTube untuk menginisiasikan sebuah solusi mengurangi kualitas video YouTube di beberapa negara di dunia ini. Slide selanjutnya. Ada halaman terakhir, yaitu alangkah baiknya YouTube memanfaatkan big data sebagai acuan dalam rangka menurunkan kualitas mengingat di tiap negara dan benua memiliki kondisi yang berbeda. Sekian, terima kasih. Ya, terima kepada teman-teman semua, dan juga terima kasih kepada Ibu Garo yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kami ini. Terlebih terkurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.